Sebagai warga negara Indonesia, tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan hasil dari titisan para pendiri bangsa yang kemudian disebut sebagai sebuah perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila ini diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebelum membentuk negara kita tercinta ini, sebuah negara yang dapat berdiri kokoh tak akan lepas dari pondasi atau ideologi yang kuat tentunya. Seperti ideologi yang telah sempurna dan telah kita anut bersama, yaitu ideologi Pancasila. Perlu kita ingat bahwa ideologi Pancasila berkembang dari pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga ideologi Pancasila ini berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan kemudian menjadi norma atau aturan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara ini juga menjadi tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mewujudkan pengakuan terhadap adanya Tuhan, pengakuan terhadap adanya hak asasi manusia, menjunjung persatuan dan kesatuan negara Indonesia, menjunjung tinggi nilai demokrasi, menjunjung tinggi keadilan dengan tidak membedakan suatu golongan ataupun kelompok berdasarkan perbedaan sara. Namun, di balik adanya sebuah ideologi yang sempurna, tentunya akan terdapat dinamika dan tantangannya pula. Dalam prakteknya, ideologi Pancasila saat ini sedang diuji kekuatannya oleh tantangan dalam era globalisasi, seperti halnya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang malah syarat akan kontroversi, sedangkan pada elit reformasi hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama hak asasi manusia. NKRI sebagai negara hukum dalam prakteknya justru menjadi negara yang tidak bisa menegakkan kebenaran, keadilan dan kerakyatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prakteknya dalam budaya korupsi malah semakin menggunung, mulai dari tingkat pusat bahkan sampai pada berbagai daerah. Kekayaan negara yang diperuntukkan pada rakyatnya demi kesejahteraan malah dinikmati oleh para elit politik. Sungguh kenyataan yang miris. Tetapi tentunya tantangan itu pun bisa dilalui oleh bangsa kita atas dasar keyakinan bahwa negara kita telah benar-benar merdeka. Kita harus menjadi warga yang cerdas demi kelangsungan negara kita. Kita pun harus selektif atas adanya globalisasi yang masuk di negara kita ini, agar negara kita bisa melalui tantangan dari berbagai aspek dengan lancar pula. Saya, Arini Putri Wiryanti Ningrum, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, untuk mata kuliah umum Pendidikan Pancasila, Universitas Pendidikan Indonesia.